Shalom Bapak Ibu, apa kabar kita semua? Senang sekali saya Pendeta Eladia hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali dalam rangka kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Akhir-akhir ini ada banyak hal yang barangkali membuat kita merasa takut menjalani kehidupan kita secara khusus di pandemi COVID-19. Namun satu hal yang harus kita percaya bahwa kita akan terus bersemangat, akan terus berjuang menjalani kehidupan ini walaupun barangkali dalam suasana yang sangat tidak menentu seperti ini. Dan tetap ingat ya, hati yang gembira adalah obat. Hari ini firman Tuhan yang kita dengarkan diambil dari Markus, Injil Markus pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Injil Markus pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Namun saya hanya membacakan ayat yang kedua saja. Ayat yang kedua. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh. Tema kita hari ini adalah berterima kasihlah. Sekali lagi, berterima kasihlah. Saudaraku, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang bukan hanya menginginkan kita selamat masuk surga, tetapi juga Allah yang tidak membiarkan kita, tidak pernah menelantarkan kehidupan kita, dan tidak pernah membiarkan kita kelaparan di tengah-tengah dunia ini. Ia Allah yang selalu mencukupi kebutuhan hidup kita. Ia Allah yang memperhatikan, Ia Allah yang peduli atas apapun yang kita makan, atas apapun yang kita kenakan, atas apapun yang kita minum sepanjang kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Jadi ketika Dia menciptakan kita dan menempat kita hidup di tengah-tengah dunia ini, sama sekali Ia tidak pernah membiarkan Bapak, Ibu, dan saya nantinya akan menjadi orang yang kelaparan. Akan menjadi orang yang terlantar. Akan menjadi orang yang tidak lagi bisa menikmati apa-apa dalam hidup ini. Kita mau lihat di dalam Mazmur pasal 37 ayat 25, firman Tuhan mengatakan, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya minta roti." Lalu Mazmur 147 ayat 14 mengatakan, "Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu, dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik." Jadi intinya adalah Ia menginginkan kita selamat dengan menebus kita di atas kayu salib supaya nanti kita bersama-sama dengan Dia di kerajaan Allah. Dan Ia menginginkan kita juga dalam hal apapun di kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kita juga tidak tercukupi dan tidak kekurangan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada yang ceritakan di nas kita pada hari ini. Yesus memberi makan 4.000 orang. Yesus memberi makan 4.000 orang. Ia menggandakan beberapa roti. Kemudian Ia memberikan mereka makanan dengan kenyangnya. Hingga terkumpullah ada banyak kelebihan atau ada banyak lebih dari apa yang telah mereka makan. Jadi dari 4.000 orang itu tidak ada satupun yang Yesus biarkan kelaparan ketika mereka mengikuti Dia. Ketika mereka bersama-sama dengan Dia. Sekaligus ada jaminan pasti bahwa ketika kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus, ada jaminan berkat yang Ia berikan. Ada jaminan pemeliharaan, penjagaan, dan perlindungan maha sempurna yang Ia wujud nyatakan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Nah, karena itu firman Tuhan kita hari ini mau mengajak kita untuk merenungkan di dalam beberapa hal. Bagian pertama, saudaraku, tidak terhitung. Ada banyak yang telah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada syair dari Kidung Jemaat yang mengatakan, "Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya." Jadi berkat Tuhan tidak akan pernah sanggup kita hitung. Yang bisa kita ungkapkan adalah bukan jumlahnya, tapi hanya kekaguman demi kekaguman. Karena apa? Karena luar biasa banyaknya.
Karena apa? Karena begitu besar cinta dan kasih-Nya yang selalu baru tiap hari, tiap pagi Ia curahkan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Jadi, berterima kasihlah. Pertanyaannya adalah, berterima kasihlah dalam hal apa? Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan? Atau bagaimana cara kita mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan? Tentu tidak cukup dengan mengatakan setiap berdoa kita mengucapkan, Tuhan terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Saya berterima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang tidak terhitung. Tuhan terima kasih untuk setiap hal baik, untuk hari-hari baik, pemberian-pemberian baik yang Kau nyatakan dalam kehidupan saya. Tidak cukup hanya itu. Tapi mau kita ungkapkan melewati setiap hal yang bisa, mampu, dan sanggup kita lakukan sepanjang kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dan tentu dengan hal baik, dengan hal benar. Mentaati Dia, tidak menduakan Dia, terus melakukan apa yang berkenan, apa yang sepadan dengan kehendak-Nya. Berusaha setiap hari dari bangun pagi sampai kita tidur lagi untuk terus melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Mempercayai Dia yang akan memimpin, menuntun, mengarahkan langkah hidup kita. Mempercayai setiap rencananya adalah rencana yang terbaik. Terus meyakini Ia Tuhan satu-satunya. Ia akan terus bersama-sama dengan kita dan tidak pernah membagikan hati kita kepada yang lain. Terus melakukan apa yang baik dan benar sesuai dengan kehendak dan perintah-Nya. Itu cara kita berterima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, ada banyak memang motivasi orang untuk dekat kepada Tuhan. Ada barangkali motivasinya hanya untuk menerima berkat. Berkat jasmani. Sama seperti orang-orang yang ada banyak datang kepada Yesus. Mungkin saja di antara mereka motivasinya supaya Yesus mencukupi hidup saya, memberkati dia, atau melakukan apa yang baik untuk hidupnya, memberikan kesehatan, menghidupkan yang sudah mati, lalu hal-hal lain lagi. Tapi ada juga yang barangkali motivasinya adalah karena saya percaya kepada Dia. Ia sebagai Mesias yang telah diutus. Ia yang akan menyelamatkan kehidupan saya. Jadi Bapak Ibu, harusnya di dalam kehidupan ini kita dekat kepada Tuhan, kita mau taat dan patuh kepada Dia, mempunyai motivasi yang benar. Kita dekat kepada Tuhan, jangan hanya motivasi kita supaya Dia memberkati saya. Supaya kalau saya sakit, saya disembuhkan. Kalau saya kekurangan, saya akan dicukupi. Kalau ada banyak persoalan, pergumulan dalam hidup saya, maka Dialah yang akan memberikan jalan keluar. Itu motivasi yang salah. Tapi motivasi yang benar adalah saya dekat kepada Dia, saya mau taat kepada Dia, saya mau patuh kepada Dia dengan keseluruhan hidup saya. Karena Ia memang pantas dan layak menerima itu. Kalau saya mengucap syukur, menyembah, memuji Dia karena memang Tuhan saya hebat dan layak pantas menerima itu. Kalau saya memohon kepada Dia, terus melakukan apa yang terbaik di hadapannya, benar hidup di hadapannya, karena memang itu sebagai tugas dan tanggung jawab saya. Sebagai seorang murid, sebagai seorang utusannya. Jadi ketika motivasi kita demikian, maka dalam keadaan sakit maupun sehat, tidaklah membuat kita jauh daripada Tuhan. Dalam keadaan gagal maupun berhasil, kita tetap berterima kasih kepada Tuhan. Dalam keadaan senang, duka, pahit dan manis, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari. Tuhan telah melakukan banyak hal di dalam kehidupan ini. Menyelamatkan jiwa raga kita, menebus kita, membuat kita menjadi orang-orang yang nantinya bersama-sama dengan Dia di kerajaan Allah. Tuhan juga telah mencukupi setiap kebutuhan hidup kita dengan memberkati setiap usaha pekerjaan yang telah kita lakukan dari hari ke hari. Berterima kasihlah kepada Dia melewati setiap hal baik, setiap hal benar yang kita lakukan dan kerjakan sepanjang nafas kehidupan masih dianugerahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Penyayang, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap hari-hari baik yang telah Engkau berikan, pemberian-pemberian baik dan indah yang telah kami nikmati sepanjang kehidupan ini ya Tuhan. Ajarkan kami tidak melupakan itu. Mampukan kami hidup dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Engkau sepanjang hidup ini.
Ajarkan kami melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang menyenangkan hati Tuhan sepanjang nafas hidup ini masih Engkau anugerahkan. Kami percaya dengan cara hidup yang demikian, kami boleh terus dekat kepada Engkau ya Tuhan. Diberkati kami semua warga jemaat-Mu dalam perjuangan kami untuk terus melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Dalam perjuangan kami supaya tetap taat, tetap setia kepada Engkau sepanjang kehidupan ini. Diberkati warga jemaat-Mu. Lindungi mereka dari sakit penyakit. Kasih dan setia-Mu Tuhan akan terus membuat mereka tidak kekurangan di dalam berbagai hal. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan saja, setiap hal yang baik boleh terus kami nikmati di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Allah, hidup kami sekarang sampai selama-lamanya, kami hanya mau pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tetap semangat saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Amin.